Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Ta'ala, kita memuji kepadanya, kita minta pertolongan kepadanya, dan juga kita minta ampunan juga kepada Allah Ta'ala, dan juga kita minta perlindungan kepada Allah juga dari keburukan amal kita, karena siapa yang memilih petunjuk Allah maka tidak ada yang bisa menyesatkan, dan siapa yang memilih sesat Allah Ta'ala tidak akan memberikan hidayah ataupun tidak memberikan kepada orang itu mendapatkan waliyyan mursyida. Sahabat Bapak Ibu yang saya hormati, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita senantiasa bersyukur bahwa pada malam hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan, damaian, kenyamanan. Semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan semua keberlimpahan dari Allah itu sangat kita hargai, di mana kita mau membuka kalbu kita, mau membuka mata batin kita, mau membuka mata jiwa kita, sehingga Allah akan memberikan nur ilahi atau cahayanya kepada kita semua, di mana kita kalau mau membukanya. Dan tema malam ini sesuai jadwal kita, yaitu semangat belajar, dan kita belajar seumur hidup, long live education. Nah, maka dari itu sebelum kita menginjak beberapa tema, beberapa ayat yang saya sampaikan, kita lihat dulu beberapa ayat, ya, bahwa Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Al-Baqarah 269, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yutil hikmata may yasha'u wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadhakkaru ila ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah. Al-hikmah adalah kepahaman agama yang bisa membukakan mata kalbu kepada siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang yang berkehendak kepada al-hikmah itu. Dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang besar, karunia yang banyak. Kasir itu banyak, kasiron, ya. Dan hanya orang-orang yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini Allah tidak membedakan seorang pejabat atau rakyat biasa, orang kota atau orang desa, tapi siapa saja. Kalau Al-Quran mengatakan man, itu siapa saja, yang syaratnya memang itu orang itu mau berkehendak kepada petunjuk itu. Maka kalau kita melihat juga, ya, di dalam ayat yang lain, ya, surah 96 misalnya, ya, Wahyu pertama, ya, karena ini hubungannya dengan kita belajar, ya, surah Al-Alaq, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut asma Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Kita faham dan kenal semua orang bahwa
ini adalah wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan kita mengerti apakah waktu itu disuruh Iqra membaca itu ada teks. Ternyata belum ada teks. Ternyata kalau kita memahami, mencermati korelasi ayat yang lain, bahwa membacanya itu ya apa saja yang Allah ciptakan kita disuruh membacanya. Maka ayat 2-nya khalaqal insana min alaq, yang menciptakan manusia dari sesuatu alaqah yang menempel. Kalau ayat pertama Iqra itu artinya kita disuruh belajar ya. Membaca itu hubungannya dengan belajar, menganalisa, kemudian juga memahami. Kalau para mahasiswa mungkin para ahli itu riset ya. Riset sesuatu ilmu yang mendapatkan kesimpulan. Nah, termasuk ya tentang kejadian kita. Jadi perintah Iqra itu mengandung arti kita disuruh belajar, maka kita harus semangat untuk belajar. Iqra wa rabbukal akram. Kalau kita membaca itu juga harus dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah. Artinya kita niat kita ikhlas karena Allah, tidak karena manusia. Alati alama bil kolam, yaitu zat yang mengajar manusia dengan perantaraan kolam ya. Kolamnya Allah ini akan ada surat kolam ya. Ini nanti pembahasan yang khusus ya. Maka ayat 5-nya alamal insana malam ya'lam, yaitu Allah mengajari kepada manusia yang dia tidak ketahui. Maka di semesta ini apabila kita melontarkan pertanyaan ya, pasti semesta ini akan menjawab. Allah akan memberikan pelajaran ya. Nah, ini di sini juga ngalamal insan. Insan itu siapa saja, bukan hanya yang punya jabatan dan lain sebagainya. Allah mengajari siapa saja. Ya, kadang kalau kita tidak tahu tentang Al-Quran itu petunjuk dan pembeda Furqan ya. Ada ya, kalau saya kadang dengerin radio ya. Itu kadang ya itu terlalu mendiskreditkan orang yang membaca Al-Quran, memahami Al-Quran. Padahal dia itu yang sampaikan bukan ayat. Dia tidak menyampaikan Quran itu pembeda, tidak pernah disampaikan. Pembeda itu Furqan antara yang benar, yang salah, hak dan batil. Tapi dia dengan persepsinya ya enak sekali ya, kadang di radio ya mengatakan harus ini dan lain sebagainya ya. Nah, itu memang ya kita yang sudah belajar Quran nanti akan mengetahui ini ceramah ini tingkatan syariat, hakikat, atau ini persepsi di luar ayat, nanti akan mengetahui. Maka tugas kita belajar adalah Al-Quran. Nah, seperti kita sering sampaikan bahwa ya tingkatannya setelah Iqra kita disuruh tilawah misalnya. Nah, tilawah itu yang tadi saya gambarkan, misalnya utlu ma uhiya ilaikal minal kitab ya. Tilawahlah apa-apa yang diturunkan dari Allah tentang kitab. Kita suruh tilawah dulu. Setelah tilawah ya, kemudian baru aqimus shalah. Nah, ini urut-urutannya ya. Kadang mengaku muslim ya, tidak salat itu jelas dia kena sanksi. Terus perintah utlu, belajar membaca tadi termasuk Iqra, tilawah, itu perintah loh itu. Maka kalau dalam sejarah itu kan tolabul ini faridotun ala kulli muslimin wal muslimat, bahwa menuntut ilmu itu wajib untuk muslim laki dan perempuan. Itu sesuai dengan ayat juga bahwa kita memang disuruh semangat belajar. Maka belajar untuk ya selama hidup ini kita punya landasan bahwa ternyata ya kita harus punya semangat. Kalau semangatnya dari dalam, kita bisa berguru kepada siapa saja. Bahkan orang minta-minta itu menjadi guru ya. Ada orang
mungkin ya menjelek-jelekin kita, itu juga jadi guru. Karena apa? Setelah kejadian itu kita tahu pelajarannya, tahu pesannya. Pesannya apa? Saya kok menjumpai orang yang tidak sabar. Kalau kita minta doa jadi orang sabar, itu kita akan dipertemukan pada orang yang tidak sabar. Itu jelas, pasti. Lah nek ketemu karo wong sabar wae, kapan sabar ya awake dhewe? Nggih ta, Bu? Mesti itu. Kita ingin supaya lemah lembut. Pasti kita dipertemukan orang yang kasar. Itu otomatis. Dan semesta seperti itu. Nanti kalau saya dikasari saya masih santai, slow, lemah lembut, itu namanya sudah lulus. Tapi maka kemarin kan kalau jelekin orang secara pikiran kita membalas, tapi kalau kesadarannya sudah tinggi, secara kesadaran kita memaafkan dan mendoakan, kan begitu ayatnya. Jadi semangat belajar. Seperti gambar ini, semangat ini belajar. Jadi belajar kok merengut, ini beda. Belajarnya mesti ayo mangkat anu guyung gitu. Gitu. Ya. Ini saya juga gak kenal. Tadi ya, ayat 5 dari surat 96 tadi sudah saya sebutkan, ngalamal insana malam ya'lam. Dia mengajar kepada manusia apa yang belum atau tidak diketahui. Lam ya, malam ya. Lam itu sebetulnya artinya belum, Mbak. Kalau la itu tidak. Jadi ngalamal insana malam ya'lam. Jadi apa-apa yang belum ya'lam dia mengetahui. Ya nanti lihat di bahasa Arab sebetulnya memang ada perbedaan antara la dan lam. Maka alam taro kaifa ya. Apakah kamu belum melihat bagaimana misalnya tentang itu fil dan lain sebagainya itu. Jadi bahwa kita manusia prinsipnya Allah mengajari kita kalau kita tadi ada semangat. Maka ada perbedaan orang yang mengerti tidak yang mengerti. Ayat lain kan gitu. Apakah sama orang yang mengerti dengan yang tidak mengerti? Ayatnya kan begitu. Itu tidak perlu dijawab, kita semua sudah tahu. Ya. Walaupun Allah bertanya. Gitu. Dulu ada kisah misalnya ini ya, sebentar ini waktu Nabi Musa ya ini, belajar dari hamba Allah yang diberi rahmat dan ilmu. Walaupun Nabi Musa itu sudah Nabi dan Rasul, masih suruh belajar kepada seseorang yang bukan Nabi, bukan Rasul. Itu artinya apa? Ya kalau zaman sekarang ya mungkin penjenengan sudah doktor dan lain, mungkin ada orang yang belum seperti jabatan penjenengan, di bawahnya itu Allah memberikan ilmu, kan begitu. Nah tadi ya yang saya sampaikan juga landasannya ini tadi suruh belajar tadi tilawah ya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Tilawahlah apa-apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab. Perintahnya ini fi'il amr ya, perintah tilawah dulu dari kitab. Nah nek wis paham kitab, sinau kitab, lagi wa aqimi sholah. Urut-urutannya gitu. Allah tidak memerintah sholat tosek lagi moco, bukan. Sholat tosek lagi belajarlah, tidak. Ayatnya jelas. Al-Ankabut ayat 45 berulang-ulang supaya kita selalu ingat ya. Karena apa? Kalau sudah kita tilawah tentang wahyu Allah ini dari kitab ini, dan dirikanlah sholah wa aqimi sholah. Kalau faham tentang larangan, tentang lain-lain dan sebagainya, apalagi sudah ma'rifatullah, sudah akhirnya juga inna sholata, sholatnya tadi tanha anil fasai wal munkar, bisa mencegah dari fasa wal munkar. Wala dzikrullahi akbar, dan dzikir atau ingat pada Allah itu besar manfaatnya. Walhu ya'lamu ma tasnaun, ya, bahwa Allah itu mengetahui apa yang kamu perbuat. Allah Maha mengetahui. Jadi ini landasan juga kemana kita disuruh semangat belajar. Ya, jadi indah dan nikmatnya belajar Al-Quran. Kita dianjurkan memahami seluk-beluk bahasa Arab. Selain isi pesannya yang perlu kita perhatikan adalah media yang digunakan Al-Quran untuk berkomunikasi dengan kita, yakni bahasa Arab. Pemilihan kata demi kata harus diperhatikan dengan cermat karena setiap pesan dalam ayat mempunyai tujuan tertentu dan tidak main-main atau real error ya. Jadi kalau kita paham tentang
i'rab di dalam ilmu shorof itu memang indah sekali Al-Quran itu ya, dan bahasanya memang mengagumkan, termasuk indah sastranya. Ini Al-Quran disuruh belajar dengan semangat tadi supaya memahami ya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'alakum ta'qilun. Sungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan bahasa Arab agar kamu memahaminya. Jadi supaya paham ya, bahasa Arab ya. Ini dalam surat Yusuf ayat 2. Kemudian ini surat Fusilat ayat 3, kitabun fusilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan ya liqaumi ya'lamun. Nah, ini kitab ya yang dijelaskan ayat-ayatnya. Sudah jelas Pak, fusilat ya. Namanya surat Fusilat itu kan jelas. Sudah pasal-pasal gitu. Jadi kata-kata pasal Indonesia itu dari kata Al-Quran sebenarnya. Fusilat pasal itu ya. Yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk apa? Kaum yang mengetahui. Kalau di atas tadi ta'qilun yang berakal, memikirkan, yang sini ya'lamun yang mengetahui. Sebab mengapa? Karena dia mengetahui, karena dia belajar. Lantas berikutnya ya, surat 43 ayat 3, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Hampir sama tadi. Ya, kitab yang dijelaskan ayatnya yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. Untuk kaum yang mengetahui, bukan untuk kaum yang tidak mengetahui. Maka yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui tetap berbeda. Bapak Ibu yang saya hormati dan sahabat semuanya ya, Allah tanpa pilih kasih menganugerahkan kita kemampuan dan kesempatan hampir tak terbatas untuk belajar dan berkembang dalam bidang pilihan kita. Allah menganugerahkan kita lebih banyak daya pikir, kemampuan dan kecerdasan daripada yang pernah kita bayangkan. Tak ada rintangan yang tidak dapat diatasi, tidak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan, tak ada penyakit yang tidak dapat diobati kecuali menjadi tua atau kematian. Tak ada tujuan yang tak dapat dicapai dengan menerapkan kekuatan pikiran, tetapi otak seperti otot baru akan berkembang bila digunakan. Seperti kita harus melatih otot fisik supaya kuat, kita pun harus melatih otot mental untuk membangun kecerdasan. Nah, memang perlu latihan Pak. Yang namanya fisik ya, kan itu banyak sekali video-video yang di-share itu, misalnya kalau untuk menguatkan otot mata misalnya, senam ke sana ke sini, lihat sana lihat sini, kanan atas atas bawah berapa kali misalnya, untuk menguatkan jari, menguatkan tangan, leher dan semuanya ada semua. Itu yang fisik. Nah, yang namanya jiwa itu juga perlu dilatih Pak. Dilatih. Caranya latih gimana? Ya kita mau membuka hati, membuka kolbu kita supaya mendapat makanan atau istilahnya nutrisi jiwa kita. Sebab ibaratnya gelas ya. Ini tidak ada gelas ya. Nah, gelas misalnya ini gelas. Kalau tertutup ini mau dimasuki kan tidak bisa. Tapi begitu dibuka ya dimasuki akan bisa. Maka kuncinya adalah membuka hati nurani, membuka mata jiwa, membuka mata kolbu itu. Nah, kalau sudah demikian, sesuatu yang Allah tadi memberikan beberapa hal hikmah, pemahaman-pemahaman tadi akan masuk kepada orang yang sudah terbuka tadi. Kalau selama tertutup maka dia tidak akan mendapat. Maka orang yang kafir ya, kafir itu kan orang yang tertutup ya. Jadi kiper, jadi koper ya. Jadi ya istilahnya tertutup mata hatinya. Jadi kadang kalau sudah mengeras ya, seperti ada cerita Bani Israil itu ya, orang yang tadinya terbuka kemudian tertutup, mengeras. Nah, yang pernah terbuka ini kadang tertutup ini batunya lebih keras, nanti lebih anu lagi. Maka yang namanya pencerahan ya, kita kajian dan sebagainya itu sebenarnya ibaratnya kita mencairkan ya. Kalau ibaratnya pikiran itu beku, es itu dicairkan dengan dipanaskan ya. Kalau tingkatannya esnya itu membekunya cuma 0 derajat, itu kena sinar matahari sudah mencair Pak.
Kalau pikiran itu mencair, mengalir, itu kan enak. Tapi kalau membeku, ya seperti itu. Ya. Apalagi membekunya itu sudah min 50 derajat, min. Wah, ini dipanasi matahari masih menteleng ya, gitu. Nah, ini tingkatan membatunya hati manusia ya seperti itu. Nah, semoga kita ya selalu dalam sudah mencair tadi. Nah, kalau kita melihat belajar dari cahaya, jika kita mengirimkan sinyal positif kepada semesta, otomatis semesta pun akan bergerak positif. Itu pun sebaliknya sesuai instruksi. Cahaya memang menerangi, tetapi bukan berarti ia tidak menggelapkan. Jika terlampau terang benderang dan menyilaukan, maka cahaya akan menghasilkan dampak yang gelap, silau, bahkan lebih berbahaya bagi mata karena bisa menyebabkan kebutaan. Demikian pula cahaya, ya, seorang yang jadi atasan jika tidak memakai dengan baik, seberapa besar penerangan yang dibutuhkan, adanya seorang pemimpin justru mengacaukan konsentrasi karena melumpuhkan indera. Pemimpin yang baik pun bisa belajar dari cahaya, betapa ia berguna ketika gelap adanya, karena tanpa gelap ia bukan siapa-siapa. Jangan sampai pemimpin yang gelap mata ingin menerangi yang sudah terang bercahaya. Nah, ini maksudnya kita belajar dari cahaya. Ada bulan purnama kemarin, ya, kemarin kan termasuk saat ini masih purnama gitu aja, walaupun sudah 99%. Nah, karena dia kelihatan bercahaya, terang benderang itu karena dibaliknya itu gelap. Ya, maka sebetulnya kegelapan dan cahaya itu tidak dilawankan, tapi dimitrakan, disandingkan. Baik dan buruk, ya, itu tidak dibenturkan, tidak dilawankan, tidak ditandingkan, tapi disandingkan. Termasuk siang dan malam itu bertentangan tapi tidak dibenturkan. Ya, termasuk suami istri berbeda, tidak ditandingkan tapi disandingkan. Jadi perbedaan itu kalau disandingkan enak, tidak saling menyakiti, tapi saling memberi sayap, memberikan sesuatu yang terbaik. Maka kelihatan cahaya karena ada kegelapan. Maka kalau ada orang yang masih dalam keadaan gelap, ya kita tidak boleh istilah menjustifikasi, tapi tugas kita adalah memberikan pencerahan semampunya. Dan kalau kita punya semangat belajar, ya, kita harus paham juga bahwa Al-Quran itu adalah bahasa Tuhan, bahasa langit, ya. Ya, ini tulisannya pakai A. Bahasa jiwa dan bahasa universal. Ya. Nah, yang namanya bahasa Tuhan, bahasa langit, bahasa jiwa, bahasa universal itu artinya apa? Artinya kita harus bisa menyamakan frekuensi dari Allah yang ibaratnya suatu pemancar, kita radionya. Jadi dalam semesta ini kalau frekuensinya kita sama dengan wahyu Allah, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Allah Maha Pengasih Penyayang. Lantas panjenengan pengasih penyayang sesama. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus Muhammad engkau kecuali untuk rahmat seluruh alam. Sebagai penebar rahmat. Nah, panjenengan juga penebar rahmat. Ini namanya frekuensi sama. Itu akan mendapatkan yang namanya nur ilahi atau cahaya ilahi lagi. Tadi. Jadi ibaratnya menyamakan frekuensi. Dan kita di antara manusia ini juga kadang yang satu jadi pemancar, yang satu jadi radio, kan begitu. Jadi saling mana frekuensinya sama. Kalau frekuensinya dan vibrasinya kotor, itu biasanya ya amor sing kotor-kotor, yang rendah amor yang rendah-rendah gitu. Nggak mungkin napa gawene misuh-misuh terus ujuk-ujuk dadi napa ngaji terus dadi wong sing lemah lembut, jarang. Tapi pakai proses biasanya gitu. Nah, oleh karena itu kita harus menyampaikan frekuensi kepada Allah, karena dalam surah 56 ya itu kan la yamassuhu ilal mutahharun. Tidak akan menyentuh Al-Qur'an itu kecuali yang disucikan. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, untuk selanjutnya kita membuka surat Nur ayat 40 ya. Kita buka
baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au kadulumating fi bahri lujing yaksyahu maujum min fauqihi sahab dulumatum ba'duha fauqa ba'din idza ahraja yadahu lam kad yaroha wa man lam yaj'alillahi lahu nuron famalahu min nurin, ya, famalahu min nur, atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya itu ada awan gelap gulita tindih betindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya. Barang siapa yang diberi cahaya petunjuk oleh Allah, tidaklah ia mempunyai cahaya sedikit pun. Ya, saya ulang ya. Barang siapa yang tiada diberi cahaya oleh Allah, dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun. Ya. Jadi ini digambarkan, kan ayat Al-Quran itu saya sampaikan selalu ada ayat muhkamat dan mutasyabihat. Yang muhkamat itu sudah jelas, tidak perlu pembahasan, tapi ada yang siloka ataupun majas ataupun kinayah, ya, yang berhubungan dengan sanepo atau istilahnya ya tidak letterlek bahasa, ya. Misalnya kalau ada sejarah itu al janatu tahta aqdami lumahat, ya. Ini bahasa Amsal, ya, bahasa siloka. Jangan dipahami surga di bawah telapak kaki ibu. Lah nek cah SD kelas 1 dijelaske surga di telapak kaki ibu, kira-kira pun mudeng dereng, Bu? Dereng to nggih? Nah. Repot niku nek dijelaske ya. Soalnya niku bahasanya bahasa siloka, bahasa Amsal. Maka Al-Quran juga banyak sekali bahasa Amsal. Diterangke bu guru, ya, misalnya Mbak Es nerangke kelas 1 surga di telapak kaki ibu, ora dijelaske. Mulih buwe tekan omah buwe turu goleki dlamane surgane ndi. Nggon dlamakan ranek goleki nggon kempol. Misalnya gitu. Cara anake tekon jawabe napa, Bu? Cara anake tekon jawabe apa? Meni ya iki surgane pakmu ngono. Ya, itu siloka, maka perlu penjelasan. Anak kecil jangan disampaikan hal yang Amsal dulu, ya, begitu. Nah, di sini disebutkan, ya. Jadi kegelapan itu bertindih awan di lautan, ya. Bagi bapak ibu yang pernah naik kapal, tapi mungkin ada yang belum, ya. Kalau saya berulang kali naik kapal, ting bayangke numpak kapal bengi, mendung peteng, ya. Kemudian mau hujan gelap, ya. Situasinya ombaknya tambah gede. Itu mencekam sekali, ya. Jadi ya, tapi kadang malah ada yang di kapal itu situasi di tengah laut itu malah dangdutan, ya, neng, ya, gumun, ya, piye, ya. Itu gambaran itu. Kalau penjenengan naik pesawat itu kan istilah ada awan itu kan ada yang lembut, ada yang kasar, Pak. Kalau kasar itu kan pesawat juga blek gitu, ibaratnya jenengan numpak mobil kayak jeglong, kaget tuh kan. Tapi biasanya diperingatkan oleh pramugari. Nah itu hati-hati, ya, para penumpang harus pakai sabuk dan lain sebagainya. Nah, ini manusia sebetulnya dimanapun itu yang namanya ancaman untuk dirinya itu selalu ada, baik di lautan maupun di darat. Misalnya juga, ya, walaupun itu berlaku sebab akibat, Pak, sebab akibat. Jadi termasuk orang meninggal masih kecil itu sebabnya apa? Mungkin ada sebabnya, akibatnya meninggal mungkin karena
baru SMP kelas 1 sudah diberikan motor, kan mungkin belum pengalaman. Nah, itu kan ada sebabnya misalnya gitu. Akhirnya terjadi ya, misalnya itu banyak sekali dan kemarin di Kepo, di Jagan dan sebagainya. Misalnya demikian. Ada sebab akibat, maka perlu kemarin ada korelasinya ya. Kita mengetahui data diri kita, data yang ada di luar dan diri kita, terutama diri kita pahami dulu. Nah, maka kalau ada di Amsal seperti ini di tengah laut ya, ombaknya juga besar, gelap gulita, awannya tindih bertindih ya. Itu kan kita gimana ya? Sudah adanya hanya ingat kepada Allah. Walaupun kita mengeluarkan tangan atau apapun tidak bisa untuk melihat atau istilahnya menghilangkan kegelapan itu. Maka di sini hampir sama dengan surat Nur yang lain ya. Waman lam ya ja'alillahu lahu nuran famalhu min nur. Jadi orang yang tidak berkehendak kepada cahaya itu, Allah tidak memberikan cahayanya. Dan cahaya ini yang bisa melewati diri manusia, lewat jiwanya. Dalam jiwa ada sudur, dalam sudur ada kolbu, dalam kolbu ada fuad atau nanti nur ilahi itu. Dan kita juga pahami kenapa cahaya itu penting, karena manusia itu asalnya makhluk rohani ya. Ini berulang-ulang tapi saya pakai tulisan biar jelas, seperti itu toh. Tak kira aku menusoi ya glegere iki nanti dikubur selesai, bukan ya. Ya. Kalau ada kata-kata seperti ini kita harus ingat surat Al-Hijr ayat 29 ya. Bahwa kita ini ditiupkan ruhku, bukan rohmu, bukan roh mereka, tapi ruhku ya. Manusia ini hanya sebagai pemanis saja, ini manusia kan, gambar manusia. Ini juga semangat, tapi semangat belajar dalam kehidupan. Jadi sekolah itu ada akademik, ada sekolah kehidupan. Ini belajar pengalaman itu. Kan mendapatkan ilmu juga. Ada pesan. Dalam surat 32 ayat 9 ya. Ini juga hampir sama dengan surat Hijr ayat 15 ya. Summa sawahu wa nafakha fihi mir ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalila ma taskurun. Kemudian dia Allah menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya rohnya ya. Rohnya, kalau sini ruhihi, rohnya. Kalau surat Hijrah 29 ruhi, rohku ya, rohnya. Dan dia menjadikan bagi kamu apa? Wa ja'ala lakum sam'a, pendengaran beda dengan telinga, wal absar penglihatan, dan juga afidah ini yang tadi saya sebutkan ya. Dalam jiwa ada sudur ada kolbu ada afidah, dan disinilah tempat cahaya ilahi tadi. Tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur, qalila matas kurun ya, sedikit sekali yang bersyukur Pak. Bersyukur itu kan membuka mata kolbu, membuka mata hati tadi ya. Kenapa kok sedikit ya? Maka ya begitulah, memang harus sedikit. Itu memang sudah nas Allah, karena manusia kebanyakan memang tidak bersyukur, tidak mau menggunakan waktunya. Sudah diberi modal waktu, sudah diberi modal kesehatan ya, sudah diberi lain-lain, itu biasanya ya tidak mau bersyukur. Maka dia kadang itu kan baru mulai belajar, baru mulai sadar, baru mulai insaf itu, tetapi sudah di ujung kehidupan. Jadi waktu diberi kesempatan kelenggangan itu tidak mau bersyukur, menggunakan sam'a, absar dan afidah. Tapi begitu sudah di ujung kehidupan, di akhir kehidupan, baru ingin belajar, baru semangat belajar, ada kesadaran ya. Ini termasuk kadang orang itu terlambat mau bersyukur ya. Baru mulai belajar, baru mulai sadar itu setelah bangkrut, tidak punya uang, sudah tidak jadi punya jabatan, itu biasanya begitu. Nah itulah sebetulnya, maka kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan untuk kita, yang tidak kita sukai, itu menurut pikiran dan tubuh kita
baik tapi menurut jiwa biasanya baik, kan begitu. Kalau orang ya mengakukan harta misalnya, orang sebenarnya diberi kelebihan harta itu oleh Allah untuk kepanjangan tangan Tuhan, tangan Allah untuk menyampaikan kepada yang tidak punya. Tapi kalau ya dinikmati sendiri, bahkan kikir, bahkan tambah tamak, ingin menumpuk terus, ya nanti kena ayat fawail wailul likulli humayati lumazah itu. Nah, maka kalau orang tua kita, leluhur kita itu sok niteni Pak dulu ya nih. Tapi ya karena mungkin ya banyak kejadian itulah akhirnya sok punya begini. Kalau ada orang yang rezekinya koyo diwewehi ya, kemudian mati muda, itu ragumun gitu. Kadang kayak ada lelayu masih muda, dan depan wah itu rezekinya koyo diwewehi ya, mbah-mbah biyen sok gitu kan. Jadi itu maksudnya apa? Maksudnya memang ya kadang dengan kejadian pelajaran itu, kalau kita diberikan kelebihan, harusnya kita memang istilahnya sebagai penebar rahmat, penebar kasih sayang itu, supaya Allah meridhoi kan begitu. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, maka kita jangan termasuk yang qalil, tapi yang kasir. Ya, kebanyakan tidak di sini sedikit yang bersyukur. Tapi ayat yang lain ada ya kebanyakan tidak bersyukur. Jadi hampir sama. Sedikit sama kebanyakan. Jadi kalau kadang Allah itu redaksinya memang bahasa Al-Qur'an itu ya sastranya tinggi, indah sekali, maka kadang pakai sedikit yang bersyukur, kadang kebanyakan tidak bersyukur. Nah, maka kalau ada ayat demikian, kita jangan termasuk yang itu kan begitu. Nah, tadi kita sebutkan kita dari percikan Ruh Allah yang sama. Jadi tidak ada strata, semua dikasih kualitas hati nurani yang sama, cuma tidak semuanya menggunakan dengan kualitas yang sama. Nah, ini tadi kan apa, sam'a, absor, abidah sama, diberi semuanya, modalnya, onderdealnya sama. Tapi ada yang sudah sadar waktu usianya masih agak panjang. Tapi ada yang terlambat ya, baru belajar setelah akhir kehidupan di depan mata. Baru insaf, baru sadar setelah di ujung kehidupannya. Nah, itulah jangan sampai kita seperti itu. Maka kita harus gunakan kualitas diri kita yang Allah berikan tadi untuk bersyukur. Bersyukur dalam arti yang luas, syukur itu artinya membuka mata hati. Karena apa? Bahwa grand design itu sebenarnya fitrah dari Allah, maka tugas kita sebagai distribusi channel kasih sayang Allah ke semesta ini. Jadi kita harus menjadi distribusi channel kasih sayang. Jangan sampai kita malah penebar kebencian. Ya. Apalagi sudah belajar Al-Qur'an, ya. Itu harus ada perubahan. Kalau ngaji ke sana kemari masih suka merasani orang, ngomongin orang, jelek-jelekin orang, itu namanya belum dapat pencerahan, belum ada perubahan. Artinya belum selesai dengan dirinya sendiri. Tapi kalau sudah selesai dengan dirinya sendiri, ya, ada orang begini sudah selesai, saya enggak masalah kan begitu. Jadi sudah selesai dengan dirinya sendiri. Manakala orang masih suka ngatur sana, ngatur sini, ya, masih suka menjadi dirinya orang lain, itu berarti belum menjadi dirinya sendiri. Maka dalam Al-Qur'an kan suruh mintakan ampun dan minta apa? Memaafkan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita sebentar lagi ya, nanti setelah ini kan kita musyawarah. 8 miliar manusia di planet bumi ini, wajah dan suaranya tidak sama. Roh dibungkus oleh jiwa, jiwa dan jasad dikasih wahana pembelajaran namanya semesta. Jadi semesta ini oleh Allah sudah memberikan pelajaran yang sangat banyak, luar biasa. Kalau penjaringan di sekolah akademik ya, jamnya terbatas hanya berapa tahun. Nah, setelah lulus itu kita masuk di universitas terbuka ya, di universitas kehidupan. Ini waktunya terus, jamnya panjang ya, dan
perbedaannya ujian dulu baru pelajaran. Maka bagi orang yang sudah tadi membuka mata jiwanya, dia akan belajar dari setiap yang terjadi di semesta ini. Karena dia mengerti bahwa Allah itu memberikan fasilitas tubuh ini hanya untuk mengantarkan sang jiwa itu kembali kepada Allah dalam keadaan mutmainah atau qalbin salim. Ya. Kalau sudah memahami itu, akhirnya yang tadinya ada kemelekatan tidak melekat lagi. Kan kemarin tema topik yang dulu itu kan hakikatnya manusia itu kan sendiri, lahir sendiri nanti sendiri. Maka tak gambar itu lagi neng isuwe ya sendiri kan gitu. Maka kalau sudah memahami seperti itu, akhirnya yang terjadi itu adalah kita sebagai penebar kasih sayang. Kadang kita lupa roh yang di dalam karena fokus kepada yang menempel seperti harta, tahta, jabatan, dan keluarga. Kadang orang kan saya merasa aman karena harta, saya merasa aman karena dunia, sehingga Allah dilupakan. Nah, jangan sampai kita melupakan Allah. Dalam surat 59 ayat 18, siapa yang melupakan Allah, dia akan lupa pada dirinya sendiri. Maka jangan sampai kita terpedaya. Kita boleh memiliki harta, memiliki tahta, jabatan, dan keluarga, tapi intinya ini adalah untuk menuju penebar semesta ini sebagai rahmatan lil alamin, sehingga akan kebaikan itu ada resonansi kembali pada diri kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, ini tadi kemarin sudah kita bahas ya surat ini, ya, surat 3 ayat 6, bahwa Allah memberikan suatu tadi. Tadi ini ayat ini ya sudah laqad khalaqnal insana min ahsani taqwim. Nah, untuk itu kesimpulan ataupun dalam hal kita semangat belajar, karena yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Ya, begitu ayatnya berbunyi, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang yarfa'i, ya, dia akan mengangkat, meninggikan aladina, ya, orang-orang yang berilmu, yang beriman. Jadi karena mau punya semangat belajar, dia akan tahu fungsinya sebagai manusia dan belajar bisa kepada siapa saja dan kapan saja, termasuk kita kepada kejadian, khususnya kejadian yang ada di sekitar kita ini bisa menambah pertumbuhan jiwa kita, bisa menambah pertumbuhan keinsafan kita, dan juga bisa meninggikan kesadaran kita. Maka dengan tambah sadar, tumbuh keinsafan, nah disitulah kita mendekati ujung kehidupan ini tidak terlambat baru belajar, tapi kita sudah punya tabungan yang banyak, sudah punya istilahnya bekal yang indah. Karena kita ibaratnya hidup ini kan orang berjalan, Pak. Orang berjalan itu kan satu juga harus punya bekal, ya. Yang kedua harus paham nanti di jalan itu mungkin ada kesulitan, ya, mungkin bannya bocor atau apa dan lain sebagainya, ya. Kalau bekalnya tidak bawa, bannya bocor ning dalan kan ya repot. Nah, itu harus kita pahami seperti dalam kehidupan ini. Kalau mbah-mbah kita uripi kaya mampir ngombe, tapi nek kula ya uripe ya mampir kayak omah barang. Ya mampir ya warna-warna. Kadang gampang ya mampir ngombe kok sedikit temen, ngombe kok 50 tahun misalnya gitu. Jadi jangan, ya kita luruskan gitu. Ya ada baiknya kalau kita memahami. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti kalau ada komentar atau pertanyaan bisa di sesi musyawarah. Nanti setelah ini kita akan musyawarah sebentar untuk insya Allah tanggal 15 nanti kita akan kajian tentang hakikat dan syariat dalam kita berumroh ataupun kita istilahnya napak tilas Nabi Ibrahim. Demikian, yahdillahu linurhi mayasa, Allah menunjuki cahaya
semesta rohani kepada siapa yang kendaki. Siapa yang kendaki adalah orang-orang yang berkendak. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.